Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pak. Apa kabar hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat ya? Oke, mantap. Oke, Pak Jun mau mengingatkan untuk kalian semua, ya meskipun kalian sebagian besar atau hampir semua sudah divaksin ya, tapi tidak serta-merta kalian bisa kebal dari COVID ya. Oleh karena itu, Pak Jun mengingatkan untuk kalian semua, untuk Pak Jun juga, supaya kita selalu menjaga protokol kesehatan. Nah, jadi kalau kalian nggak penting-penting banget, nggak usah keluar rumah, ya, stay at home, tetap di dalam rumah aja. Kalau emang harus keluar, ya kalian tetap jaga prokesnya ya, pakai masker, face shield kalian, cuci tangan, dan jauhi kerumunan. Nah, hari ini Pak Juan mau memastikan bahwa kalian semua sudah bisa menyelesaikan operasi perkalian bentuk aljabar dan juga memastikan bahwa kalian itu semua sudah bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan perkalian bentuk aljabar. Oke, nah jadi itu tujuan utama kita. Lalu agenda kita hari ini apa aja sih yang mau kita lakukan? Seperti yang sudah kalian ketahui bersama, kita akan membahas dan konfirmasi hasil LKPD yang sudah kalian kerjakan kemarin. Kemudian kita ada latihan soal, nanti ada satu soal yang kita akan coba kerjakan bersama atau kalian kerjakan terlebih dahulu. Lalu kita akan mencoba bersama-sama menarik kesimpulan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan LKPD, Pak Juan mau mengajak kalian untuk kembali mengingat lagi. Nah, ini udah ada soal di hadapan kalian, di layar kalian. Bentuk sederhana dari 9x dikurang 1 ditambah 3x kuadrat ditambah 6 dikurang 2x dikurang x kuadrat. Nah, bentuk sederhananya apa? Berapa? Mana ada Bilal? Oke, boleh Mas, sebutkan jawabanmu. Plus jawabannya, Pak. Ya. 2x kuadrat plus 7x plus 5, Pak. Oke, mantap. Ya, betul ya. Hasilnya 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 5. Oke, buat yang belum ketemu hasilnya, kita bahas bersama ya di layar ya. Kita bahas bersama di layar kalian. Nah, jadi yang pertama kita lakukan apa, anak-anak? Ini langkahnya disebut apa? Penyusunan ya. Langkah pertama kita harus menyusun dulu nih, menyusun yang sejenis ya. Masih ingat ya? Yang disebut dengan sejenis itu apa ya? Variabelnya sama, Pak. Nah, variabelnya sama ya. Kita susun dulu variabelnya sama. Setelah itu kita melakukan apa nih namanya nih? Distributif. Nah, distributif ya, distributif betul. Distributif untuk koefisien-koefisiennya ya. Nah, baru tadi ini yang dijawab sama Bilal ya. 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 5. Nah, kita akan kembali menggunakan ilmu tersebut ya. Ilmu ini kita akan gunakan kembali untuk mengerjakan soal-soal atau masalah-masalah yang berkaitan dengan perkalian aljabar. Sekarang kita lanjut sesuai dengan agenda kita, yaitu tentang LKPD kita nih. Kemarin Pak Jun meninggalkan ada 2 soal ya, tentang luas panggung sama tentang luas keramik. Bagi kalian yang sudah mengirimkan jawaban LKPD, menurut kalian mana sih yang lebih sulit, nomor 1 atau nomor 2 ya? Nomor 2. Nomor 2, Pak. 2, Pak. Nomor 2, Pak. Itu nomor 2. Kan ada langkah-langkahnya. Baca soalnya muter-muter, Pak. Oh, Iya, Pak. Bikin bingung aja, Pak. Bikin bingung. Oke. Soalnya membingungkan kalimatnya. Harus teliti Kalimatnya banget. sebelum Pak Jun yang bahas, ada teman kita ya, teman kalian, pasangan Eka Nadira dan Salwacana yang akan mencoba mempresentasikan hasil pekerjaan mereka di nomor 1. Jadi kan ini yang ditanya luas persegi panjang. Rumusnya itu panjang kali lebar. Ya. Panjang lebarnya udah dikasih tahu. Panjangnya itu 4x min 10. Lebarnya x ditambah 11. Jadi tinggal disusun aja panjang kali lebar. Jadinya 4x min 10 dikali x ditambah 11. Itu udah ada garis-garisnya. Jadinya 4x-nya dikali x sama dengan 4x kuadrat ditambah x ditambah 11 sama dengan 44x. Terus min 10-nya dikali x sama dengan min 10x. Terus min 10-nya dikali 11 sama dengan min 110. Karena ada faktornya yang sama, disederhanakan lagi. Jadinya 4x kuadrat ditambah 44x dikurang 10x sama dengan 34x. Terus min 10-nya. Jadi hasil akhirnya 4x kuadrat ditambah 34x min 110. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan, Eka? Udah, Pak. Cukup ya? Oke, baik, terima kasih pasangan Eka Nadira dan Salwacana. Betul, hasilnya 4x kuadrat ditambah 34x dikurang 110 menggunakan prosedural perkalian ya, prosedural perkalian atau distributif perkalian. Oke, ini sudah baik ya, sangat baik dengan sudah panah-panahnya. Itu yang akan membantu kita ya, membantu kita dalam menyusun aljabarnya ya. Untuk pasangan yang lain, ada yang mau ditanyakan terhadap Eka Nadira? Tidak, Pak.
Nggak ada ya? Jelas, Oke ya, jelas. nomor 1 mudah ya. Oke, baik. Kita lanjut saja kalau gitu ke yang nomor 2. Di nomor 2 ada pasangan Ananda Bilal dan Keisha Afifa yang akan mempresentasikan. Langkah pertamanya, nyatakan panjang keramik pada kamar mandi dalam variabel. Panjang kamar mandi divariabelkan menjadi huruf M. Langkah kedua, modelkan panjang keramik pada kamar tidur ke bentuk aljabar. Panjang sama dengan M plus 10. Langkah ketiga, modelkan lebar keramik pada kamar tidur ke bentuk aljabar. Lebar sama dengan M minus 5. Langkah keempat, padangan, gunakan rumus luas persegi panjang. Rumus persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Langkah kelima, lakukan plus 10 M sama dengan 10 M plus 10 dikali minus 50. Gunakan kombinasikan, jadi sudah lagi menjadi M plus 5M minus 50. Oke, baik. Terima kasih Ananda Bilal untuk presentasinya ya. Oke, jawabannya Bilal benar ya. Jawabannya benar. M kuadrat ditambah 5M dikurang 50. Kemudian di sini penekanannya ada di pemodelan pertama ya. Pemodelan pertama. Di sini ada kata dari ya. Ukuran panjang keramik pada kamar tidur 10 cm lebihnya dari panjang keramik pada kamar mandi. Masih ingat nggak waktu belajar pengurangan aljabar? Pengurangan dan penjumlahan. Kalau ada kata dari kerjanya dari mana ya? Depan ke belakang? Dari belakang, Pak. Dari belakang. Belakang depan. Iya, itu dia tuh salah satu informasinya ya yang kita dapat pada saat kita belajar penjumlahan dan pengurangan. Kalau ada kata dari, kita kerjanya dari belakang. Makanya kita tulis M-nya dulu ya, atau variabelnya dulu, X ditambah 10. Jadi kita baca dari belakang panjang keramik, lebih itu jadi tanda tambah, berapa 10 gitu ya. Itu kenapa kita tulis M tambah 10. Untuk kalimat yang berikutnya, untuk yang model keduanya, sama ya, kita baca kembali dari belakang, panjang keramik kamar mandi, berarti di variabelkan M. Kemudian ada kata kurang, makanya kita tuliskan tanda kurang, dan angka 5, jadi M dikurang 5. Jadi itu yang membuat kalian tidak terbalik dalam membuat modelnya. Karena kalau terbalik, kalau yang M tambah 10 dibalik sih nggak apa-apa ya, jadi 10 tambah M, karena itu sifat komutatif berlaku pada penjumlahan. Tapi kalau yang bagian lebar itu terbalik, nanti kita bisa salah ya, menjadi 5 dikurang M kalau kita terbalik. Baik, kita lanjut. Nah, ini dia. Pak Jun sudah menyiapkan satu soal saja, ya, lumayan menantang menurut Pak Jun. Sebidang tanah berbentuk seperti pada gambar berikut ini. Hitunglah luas tanah tersebut dalam bentuk aljabar. Oke, anak-anak coba kalian kerjakan terlebih dahulu. Mungkin Pak Jun kasih sekitar 1 menit aja. Setelah itu kita kerjakan bersama aja deh, ya. Oke, pertama ini gambar apa ya? Tahu? Bangun datar apa ini namanya? Trapesium. Oke, trapesium. Ada yang bisa kasih tahu rumus luasnya apa? Setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi, Pak. Iya, betul. Oke, kalau gitu kalian coba kerjakan dulu. Langsung jawabannya aja ya, Pak. Iya, jawabannya aja. Nanti pembahasan kita rame-rame dah. Yuk. 4X pangkat 2 ditambah 74 min 30. Ditambah 74. X-nya ketinggalan kayaknya. Oh iya, X-nya. Nah, oke, ulangi, coba ulangi. 4X pangkat 2. Terus 4X pangkat 2 ditambah 74X min 30, Pak. yang 30. Oke, itu menurut Lukman. Ada yang lain nggak? Siapa yang mau jawab tadi? Saya, Pak. Miguel. Oke, Miguel. Coba Miguel. 18X pangkat 2 dikurang 2X dikurang angka 4. Buset dah, gede-gede benar itu. Oke, kita tampung dulu. Lanjut, siapa lagi yang mau coba? Salah mau coba? Belum, masih nunduk. Pak, saya mau coba, Pak. Gali, oke, Gali, yuk. 4S pangkat 2 ditambah 40X dikurang 70 ditambah 50. Pak, Oke, belum selesai tuh kayaknya tuh, masih bisa dikerjain. Coba ini, belum lagi. Tadi Oke. ada yang sedikit, Pak. Tadi saya kurang teliti, boleh hemat nggak, Pak? Boleh, yuk, silakan. 4X pangkat 2 ditambah 37X Terus? min 30. Oke, kita bahas aja di layar ya. Nanti ketahuan yang benar siapa nih. Pertama, luas dari trapesium itu setengah dari sisi sejajar ya. Jumlah sisi sejajar dikali tinggi ya. Nah, sisi sejajar di sini Pak Jun ganti dengan istilah A dan B. A itu untuk yang atas, B itu untuk yang bawah. Kemudian dikali tinggi ya. Dikali tinggi. Oke, berarti di sini kita mau menjumlahkan dulu sisi yang atas sama yang bawah ya. Berarti 3X dikurang 7. Kita tambahkan langsung ya. Kita tambahkan dengan 5X ditambah 1. Kemudian kita kali dengan X tambah 10. Oke, ini setengahnya biarin dulu. Kita hitung yang di dalam kurung dulu ya. Hitungnya di dalam kurung. Bisa langsung anak-anak. 3X ditambah 5X berapa? 8X, Pak. Oke, ini jadi 8X. Kemudian negatif 7 ditambah 1. Berapa tuh? Negatif 7, Pak. Berapa? Negatif 6. Negatif 6 ya. Negatif Oke, 8X dikurang 6 berarti ya. Nah, di sini X tambah 10. Oke, kita kerjakan seperti biasa ya, pakai skema ya. Nah, ini kita kaliin setengah dikali 8. Nah, berarti artinya sama dengan 8 dibagi 2. Berapa tuh? 4X ya? 4X, Pak. Nah, 4X. Kalau setengah dikali negatif 6, berarti negatif? 3. Negatif 3 ya. Nah, berarti jadinya 4X dikurang 3. Kemudian berarti di posisi tinggi masih ada X tambah 10. Oke, sama seperti yang ada di LKPD kita ya, kita gunakan distributif, kita kaliin ini. Berarti 4X dikali X hasilnya apa? 4X pangkat 2. Pangkat 2. X pangkat 2. Oke, lanjut. Belakangnya sekarang 4X dikali 10. Jadinya 40X. 40. Oke, sekarang pindah atas. Yuk, negatif 3 dikali X. Negatif 3. Negatif 3X. X. Nah, terang kaki di bagian belakang. Negatif 3 kali 10. Negatif? Negatif 30. Nah, bagus. Terusnya tadi ya. Oke, mantap. Nah, sekarang yang sejenis sama nih sejenis? Yang sejenis sama? 40X sama 3X. Sama 3X. Sama Oke, 3X. 4X dengan min 3X. Oke, boleh. Nah, berarti ini tetap ya. Yang 4X kuadrat tetap karena nggak ada temannya. Kemudian 40 dikurang 3 berapa? 40 dikurang 3 berapa? 37. Ya, 37X berarti paling terakhirnya adalah negatif 30. Berarti kesimpulannya jawabannya Lukman benar. Oke, sekarang kita mau coba bikin kesimpulan dari yang sudah kita pelajari, baik yang LKPD maupun soal yang barusan. Oke, Pak Jun mau tanya dulu sama kalian.
boleh nggak si X ini, yang Pak Jon tunjuk ya, si X ini dikali ke 3X dan dikali ke 4, sedangkan angka 2-nya dibiarkan, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh ya, angka 2-nya nganggur gitu. Atau sebaliknya, angka 2-nya aja dikaliin ke 3X. Boleh nggak? Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Yang boleh gimana yang boleh? Yang boleh Harus pakai perkalian pelangi. Nah, dikalikan, Pak. perkalian pelangi, oke boleh. Harus gimana lagi? Atau harus bersama-sama, X dan 2-nya harus dikalikan ke 3X tambah 4, sehingga panahnya jadi 4. Yang mana yang Harus benar? sama-sama. Sama-sama. Oke, harus sama-sama ya. Artinya semua unsur ya, artinya semua unsur pada model pertama ya. Model pertama itu berarti si X plus 2 ya, X tambah 2 itu model pertama. Dan model keduanya adalah 3X ditambah 4. Semua unsur pada yang model 1 dan semua unsur pada model kedua harus saling dikalikan tanpa terkecuali ya. Jadi tidak boleh ada yang ketinggalan. Oke, itu kesimpulan kita. Nah, sekarang Pak Jon mau tes, kita mau evaluasi. Silakan kalian kerjakan kembali. Pak Jon kasih waktu 3 menit. Oh, Luna lagi, boleh Luna, ayo. Boleh jawab. Hasil akhirnya langsung ya, Pak. Ya, hasil akhirnya aja. 6X pangkat 2. Terus? Min 6X. Min 12. Min 12, oke. Luna pertama jawab. Pak Jon kasih gambaran dulu ya untuk evaluasi kita. Ini jadi gambar segitiga siku-siku, di mana dikasih tahu sisi miringnya adalah 5X dikurang 3 ya. Nah, berarti 3X tambah 3-nya ada di posisi alas dan tinggi, gitu. Nah, berarti kan rumus luasnya kan setengah dikali alas dikali tinggi. Jadi setengah dikali 4X dikurang 8 dikali 3 ya. Oke, kemudian dikerjain, kita hitung seperti biasa. Ini berarti jadi 2X dikurang 4, lalu kita kali dengan 3X tambah 3. Lalu ini dikali seperti tadi. Nah, sama nih kayak jawabannya Lukman nih, 6X kuadrat. Kita kali lagi jadi positif ditambah 6X ya, ini dikali jadi negatif 12X, kemudian ini dikali ke sini negatif 12. Oke, berarti jawaban akhirnya menjadi 6X kuadrat dikurang 6X dikurang 12. Oke, jadi yang jawab 6X kuadrat dikurang 6X dikurang 12, maka jawaban kamu benar. Oke, yang lain belum menjawab berarti ya, yang lain belum menjawab, belum selesai mungkin karena waktunya kurang ya. Oke. Baik, berarti buat yang belum menjawab atau yang tadi udah jawab tapi salah, maka kalian dapat tugas untuk mengerjakan ayo mencoba pada bahan ajar yang sudah Pak Jon bagikan ya. Yang kemarin tuh yang bahan ajar tuh, nanti kalian kerjain ayo mencobanya. Kemudian untuk yang sudah benar menjawab, nah Pak Jon mau kasih pengayaan melalui soal di ayo berlatih. Oke. Nah, jadi masing-masing dapat tugas yang berbeda. Nah, untuk pertemuan berikutnya, next Google Meet kita, karena tadi sudah perkalian, hari ini sudah perkalian, maka yang berikutnya mengenai pembagian bentuk aljabar. Oke ya, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita sudah pelajari, yang kita diskusikan hari ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk kalian, baik untuk hari ini maupun untuk hari-hari yang akan datang. Oke, Pak Jon mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian pada Google Meet kita pagi ini. Kalian sudah hadir tepat waktu dan kalian juga sudah cukup aktif dalam mengikuti pembelajaran pada Google Meet dan juga sudah mengerjakan LKPD sesuai dengan petunjuk. Oke. Nah, kalian diperbolehkan meninggalkan Google Meet kita. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi semua. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Ya. Izin keluar, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih anak-anak. Silakan ya, lanjut PJJ berikutnya.